Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil Fanezi dengan NIM akhir 020 dari kelas 2A Prodi D3 jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video pertama terkait bab sistem bilangan dan contoh pengerjaan pada konversi bilangan. Kali ini saya akan mengerjakan bab 2 terkait metode tertutup. Nah, apa sih metode tertutup ini? Jadi, metode tertutup ini adalah sebuah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar non-linier dengan menentukan nilai A dan B yang mengapit akar. Sehingga ketika kita uji fungsi FA dikali dengan FB, hasilnya akan lebih kecil daripada 0. Nah, ada beberapa karakteristik yang menandakan terkait metode tertutup ini. Yang pertama, ia memerlukan interval awal dengan representasi kurung siku A, B, di mana pada nilai A sampai B, apakah akan ada akar di dalamnya. Lalu, kedua, syarat awal adalah ketika FA dikali dengan FB yang merupakan hasil dari isi dari interval ini, apakah hasilnya kurang dari 0. Selanjutnya, akar akan selalu berada dalam interval tersebut yang merupakan karakteristik dari metode tertutup. Selanjutnya, ada konvergensi relatif lambat. Nah, di sini saya masuk ke penjelasan terkait jenis-jenis metode tertutup. Yang pertama, ada bisection atau yang bisa kita artikan sebagai bagi dua, di mana prinsip dari metode atau prinsip dari metode bisection ini adalah interval dibagi menjadi dua bagian yang sama besar secara berulang. Jadi ada kemungkinan ketika kita menggunakan metode bisection ini akan terjadi sebuah looping atau iterasi yang semakin banyak pengulangan maka semakin kecil tingkat errornya. Lalu kedua ada regular falsi, di mana prinsipnya akar dicari menggunakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada kurva fungsi. Nah, kita masuk ke satu contoh soal terkait penggunaan metode bisection di sini. Nah, soalnya adalah cari akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan sesuai dengan arahan tadi adalah kita tentukan nilai dari interval A, B yang dimana akar-akar tersebut harus berada dalam interval A, B. Nah, kita tentukanlah bahwasannya interval A, B akan diisi oleh nilai 1 dan 3, dimana kita membuat asumsi bahwasannya akar-akar tersebut akan berada di antara nilai 1 sampai 3. Nah, 1 dan 3 pada interval ini kita masukkan ke dalam fungsi yang dimana hasilnya F1 akan memunculkan nilai minus 3 dan F3 akan memunculkan nilai 5. Nah, setelah dapat dua nilai tersebut, kita lakukanlah pengecekan seperti arahan yang tadi, dimana ketika FA dikali FB, apakah hasilnya kurang dari 0? Kalau belum, maka akan kita lakukan iterasi untuk mencari titik tengah kembali. Nah, kita coba tes lah ketika F1 dikali F3. Bisa kita lihat tadi bahwasanya hasil dari F1 adalah min 3 dan hasil dari F3 adalah 5. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, ke dalam perhitungan yang satu ini. Min 3 dikali 5 hasilnya adalah minus 15 atau negatif 15. Yang dimana negatif 15 ini ternyata lebih kecil daripada 0. Nah, kalau memang lebih kecil daripada 0, maka menandakan di dalam interval 1 sampai 3 ini
terdapat akar-akar persamaan dari fungsi yang kita cari tadi. Terdapat akar pada interval. Nah, untuk mengecekkan lagi bagaimana, kita coba cari titik tengahnya, di mana A dan B dari interval tadi kita jumlahkan, A tambah B, lalu kita bagi 2. Dapatlah nilainya 2. Lalu kita coba masukkan ke dalam fungsi. Di mana bisa dilihat di sini, ketika X kuadrat min 4, X kita masukkan 2, ternyata hasilnya 0. Maka itu menunjukkan bahwa 2 adalah akar-akar dari fungsi fx sama dengan X kuadrat min 4. Sekian yang biasa saya jelaskan terkait materi metode tertutup. Terima kasih dan sampai jumpa.